Selamat hari Sabtu kawan trader semua. Hari ini tanggal 1 Oktober yaitu awal bulan, dan kemarin kebetulan Jumat itu adalah penutupan minggu sekaligus penutupan bulan. Kali ini saya mau analisa grafik mingguan yang akan terjadi pada tanggal 3 sampai dengan pada tanggal 7 Oktober. Baik, biasanya yang saya lakukan untuk menganalisa grafik pada time frame yang mingguan, saya berangkatnya dari time frame yang lebih besar dulu, yaitu bulanan. Seperti ini. Saya delete dulu. Nah, kalau dari time frame yang bulanan bisa kita lihat di sini, kita bisa tarik beberapa garis support dan resisten, garis-garis di mana terdapat adanya penolakan dan juga push dari pasar. Itu ada beberapa garis, diantaranya yang pertama ini satu, kemudian juga yang ini bisa jadi kalau saya tarik lagi mungkin agak ke sini. Nah, ini di sini ada aktivitas push dan kemudian menolak. Kemudian sepertinya di sini juga. Nah, ini juga ada di mana dia menyentuh garis support. Kemudian yang empat yang ingin saya tandai yang ini. Nah, jadi ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Bisa saja kita tandai sekali lagi sekitaran di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti untuk memberikan gambaran tentang garis support dan resisten yang ada pada time frame bulanan. Jadi kalau misalnya dihitung, misalnya akan terjadi terus bearish atau penurunan, maka untuk mencapai ke sini itu dibutuhkan sekitar 14 pips, atau yang kalau ke bawah lagi sekitar 23.000 pips. Seperti itu. Dan itu cukup cukup panjang ya untuk kalau mencapai ke segitu ya. Karena kalau kita bisa lihat pada historicalnya, mungkin ini yang terpanjang nih, kita bisa lihat terpanjang dari tahun 2020, kemungkinan itu dia dalam 1 bulan itu mencapainya 23.000. Bisa saja, cuma mungkin akan sangat jarang sekali terjadi, karena kalau kita lihat biasanya per bulan normalnya nih mungkin kita bisa katakan normal itu sekitar pergerakannya di antara 7 ribuan gitu. 7.000 hingga 16.000 seperti itu. Nah, ini yang di time frame bulanan, kemudian menuju ke time frame mingguan. Di time frame mingguan, minggu lalu saat hari Jumat itu candle ditutup dengan pola yang candle seperti ini jenisnya. Nah, ini kalau saya lihat sepertinya dari yang sudah lalu-lalu kita bisa lihat ya, di beberapa dari sini aja kita bisa lihat beberapa candle yang memiliki pattern seperti ini. Setelah penurunan kemudian ada candle model seperti ini, biasanya dia akan naik meskipun sedikit. Ini saya kasih contoh. Nah, ini contohnya yang mirip ya, yang mirip dengan candle ini. Yang pertama ini yang terlihat ini. Nah, ini mirip kan? Jadi dia turun-turun, kemudian ada candle seperti ini. Nah, kemudian dia akan naik dulu. Walaupun akan turun, tapi dia akan naik lagi. Seperti itu. Yang kedua, ini ada juga candle. Nah, ini juga. Nah, ini kelihatan kan. Jadi dia ada turun, kemudian ada seperti ini. Itu memang kalau dilihat dari cirinya bagaimana harus naik, itu dia harus mengikuti candle setelahnya. Gitu. Jadi ini bisa tergantung sama candle minggu depan, minggu ini yang dari tanggal 3 sampai tanggal 7. Jika menunjukkan ini
satu lagi naik, berarti artinya dia akan ada potensi untuk naik dalam minggu depannya lagi, seperti itu. Tapi overall gimana? Overall untuk grafik XEU dan USD ini, kalau kita bisa lihat di sini, kita juga bisa lihat namanya double top ya. Kalau kita googling double top itu menunjukkan istilahnya pembalikan arah. Jadi kalau ini kan kemudian naik, kemudian dia konfirmasi gagal, turun lagi, konfirmasi lagi gagal. Nah, apalagi dia sudah menyentuh garis support yang kemudian menjadi resisten yang baru, kemungkinannya masih akan turun. Seperti itu. Tapi sekali lagi tergantung dari ini setelah ini apa gitu candlenya. Oke, kita langsung aja berarti melihat range yang untuk mingguan ya, perkiraan untuk mingguan ini. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya memberikan menambahkan indikator zigzag terlebih dahulu. Ini saya ganti jadi putih biar lebih jelas. Ketebalannya itu saya ganti. Nah, saya menambahkan pola zigzag supaya saya lebih istilahnya akurat untuk menaruh titik Fibonacci saya. Jadi saya memang sukanya pakai Fibonacci, baik Fibonacci retracement maupun expansion. Nah, ini saya akan coba tarik garis dari sini yang tertinggi sebelumnya. Sebetulnya saya bisa menarik garis tertinggi di yang ini, yang lebih tinggi lagi. Tapi karena saya berpikir bahwa kan saya daily trader ya, yang berdagang itu pada hari itu, kemudian saya tutup hari itu juga. Jadi nggak pernah ada transaksi saya nginep seperti itu. Nah, makanya saya hanya butuh time, istilahnya waktu frame-nya yang lebih pendek. Jadi saya memilih yang terakhir paling tinggi, yaitu ini saya tarik kemudian ke yang terendah terakhir. Itu. Nah, kalau pakai zigzag itu enaknya kita bisa tahu itu yang kemana kita mau ngarahin Fibonacci-nya itu. Nah, ini kelihatan ya di sini sebenarnya ada aktivitas yang ragu-ragu, seperti ragu-ragu, yaitu pada level ini. Nah, ini saya tandain. Nah, ini level, kalau saya bilang mungkin akan saya panjangin sekitar sampai segini nih, karena saya melihat ada beberapa yang cuma ekor-ekor aja. Ini cukup mengganggu di pandangan saya sebenarnya, karena ini menunjukkan bahwa market itu masih banyak yang menolak untuk naik gitu. Jadi ini adalah range yang mungkin kedepannya akan saya hindari dalam satu minggu ini. Ketika dia masih bermain di area ini, mungkin akan saya hindari. Itu kenapa? Karena resikonya mungkin bagi saya cukup besar ya. Stress level nanti yang diberikan ketika saya berdagang pada area ini mungkin besar gitu. Nah, untungnya nggak seberapa, tapi stress levelnya tinggi. Jadi lebih baik saya skip antara berdagang hanya di area setelah ini atau sebelumnya. Di sini area ini dan kemudian sampai bawah, atau area ini kemudian sampai atas. Seperti itu. Nah, kemudian untuk memastikan lagi bahwa ada level resisten atau support yang tidak kelihatan, yang bisa saya cari, itu saya menggunakan Fibonacci expansion. Jadi untuk mencari nilai titik resisten yang paling mendekati live, istilahnya yang akan live pada saat seminggu ke depan, biasanya saya menggunakan Fibonacci expansion. Untuk mencari titik resistennya saya tarik dari titik tertinggi kedua. Jadi seperti ini. Nah, saya tarik kemudian maaf, ini saya mencari supportnya. Jadi
Kalau dari low saya cari titik tertinggi kedua, kemudian saya put yang middle-nya ini ada di sini, dan kemudian ini saya taruh di sini. Nah, kemudian untuk mencari titik, nah yang tadi resisten saya ambil dari titik paling rendah kedua. Ini kan pertama, kemudian ini kedua. Saya ini tarik ke sini, kemudian tarik ke yang titik tertinggi tadi, kemudian ke yang terendah, yang terakhir. Nah, ini kalau dilihat sebenarnya kalau dari teknikal, secara teknikal, apa yang di sinyal yang diberikan oleh teknikal itu sudah cukup untuk menerangkan bahwa sebenarnya dengan sejarah atau historical pergerakan yang telah terjadi lalu-lalu itu menunjukkan bahwa secara matematik dan secara teknikal ini akan turun. Tuh, ini kalau dilihat ini garis resistennya yang mungkin akan banyak ditolak. Apalagi kalau kita lihat ini juga kebetulan garis yang muncul ketika ada di monthly ya. Monthly itu berarti garis yang cukup kuat juga untuk ditembus. Nah, berarti di sini semakin menguatkan analisa saya bahwa kayaknya dia akan sulit sekali untuk menembus ini daerah sini gitu. Kecuali kalau dia tembus berarti itu breakout yang mana kemungkinan malah bisa melaju sampai ke angka sekitar 1800-an seperti itu. Nah, tapi sayangnya kalau di sini saya lihat secara teknikal yang diberikan oleh Fibonacci sendiri menurut perhitungan matematika dan sejarah dari transaksi yang sudah ada sebelum-belumnya menunjukkan bahwa pattern seperti ini, kegiatan transaksi dengan fear yang seperti ini menunjukkan akan turun hingga ke level nah sekitar ini untuk kemungkinan untuk seminggu atau 2 minggu lagi. Nah, kemudian bagaimana plan saya? Plan saya yang seperti saya katakan untuk minggu depan kemungkinan saya akan menghindari jika masih ada di level ini, karena ini yang level yang menurut saya ragu-ragu dan stress levelnya tinggi. Tapi mungkin saya akan plan lebih banyak sell karena sesuai dengan teknikal yang sudah diberikan, sinyalnya kuat mengatakan bahwa sell. Saya akan plan sell lebih banyak, tapi tetap saya akan ada beberapa plan untuk buy. Hanya saja untuk plan di mana letak detailnya itu lebih ke analisa saya yang harian. Jadi setelah mingguan saya menganalisa daerah mana saja yang saya akan hindari untuk berdagang. Untuk detailnya di mana saya harus meletakkan sell atau buy itu nanti ketika dianalisa harian, yaitu di time frame 1 jam atau time frame harian. Seperti itu. Nah, ini udah cukup untuk menjelaskan bagi saya bahwa untuk seminggu ke depan analisanya masih ada pergerakan naik, mungkin hanya untuk konfirmasi, kemudian kemungkinan akan turun seperti itu. Nah, tapi kalaupun naik, karena tadi juga saya juga mesti harus hati-hati karena melihat tadi candlestick seperti ini, jika ini mirip dengan yang sebelum-sebelumnya maka ada potensi naik juga. Tapi sekali lagi saya juga akan pasang plan buy ketika hanya sudah ada di area sini. Seperti itu. Tapi kalau masih di area yang saya biru, saya tandai biru ini, saya mungkin tidak akan plan untuk berdagang gitu. Nah, kemudian jika seminggu besok areanya terus ada di sini, bagaimana? Itu nanti jatuhnya mungkin bermainnya sedikit-sedikit ya, jadi kayak semacam semi scalper, jadi keuntungan yang sedikit-sedikit yang nanti bisa kita ambil, tapi resikonya itu tadi akan sangat besar. Jadi mungkin keuntungannya dikit tapi ruginya banyak gitu. Dan
karena forex ini sistemnya kan kalau kita bisa bilang seperti berdagang ya. Jadi kadang memang ada masa di mana kita nggak perlu untuk berdagang karena situasinya sedang tidak baik atau tidak kondusif untuk melakukan transaksi jual maupun beli. Jadi kita tahan gitu. Nah, jangan takut untuk kehilangan momen atau kesempatan pada forex karena sepanjang pengalaman saya kesempatan yang ada di forex itu datangnya tidak cuma sekali tapi berkali-kali bahkan tiap hari. Kalau kita lihat time frame yang lebih kecil lagi untuk kemarin contohnya ini pandangan. Nah, ini memang bisa terus kita ini ya beli sesuai momen ya. Kalau kita ngasih istilahnya take profit plan-nya itu sekitar 100 pips seperti itu. Ya, tapi sekali lagi semua tergantung juga dari money management yang sudah ada, tergantung dari modal yang sudah ada, tidak perlu memaksakan diri, tidak sinyalnya tidak kuat, jangan terlalu dipaksakan untuk buy atau beli, untuk buy atau sell karena memang ya ini mental kita harus siap untuk menjadi mental seorang pedagang. Ambil untung tidak perlu banyak-banyak, secukupnya. Juga jangan terlalu sedikit, tapi juga jangan terlalu greedy. Kita harus tahu batasan-batasannya. Contohnya kalau misalnya saya mau buy di sini nanti, nah karena saya tahu ada level keraguan nih di sini, mungkin saya hanya akan mengambil posisi buy dari sini sampai dengan hanya sampai ke 1000 pips gitu. Tapi 1000 pips nanti kalau saya dagangnya di harian yang time frame zaman mungkin nanti akan beda lagi ceritanya. Mungkin saya akan ambil sekitar 500 paruhnya tergantung dari pergerakan pada hari itu dan hari sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi summary-nya menurut saya adalah minggu depan mungkin masih ada kenaikan untuk konfirmasi, tapi kita juga harus hati-hati sesuai dengan istilahnya gambaran sejarah candlestick yang sudah ada, pattern seperti ini, candlestick seperti ini biasanya akan naik dulu. Dan mungkin setelah naik, mungkin akan turun. Tapi plan saya tetap mungkin saya akan beberapa pasang di sell karena sekali lagi ya Kak, pada candlestick setelahnya kalau misalnya kuat seperti ini tentu aja akan nembus terus sampai ke sini gitu. Tapi kalau enggak kan bisa banyak juga kita ambil di 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 sell seperti itu. Baik, sekian itu summary dari saya. Semoga kawan-kawan trader tetap bijaksana dalam mengambil action, tidak terburu-buru, tidak memaksakan diri, dan terus untuk melihat berita juga itu sangat pengaruh. Juga jangan ragu-ragu untuk melihat dari forum-forum lain, pendapat yang lain, tapi pada saat action, kalau bisa itu berdasarkan dari analisa sendiri. Terima kasih sudah menonton. Mungkin nanti bisa melihat video saya analisa untuk harian lainnya. Sampai jumpa.